Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Widuri dengan NPM 233510403 dari kelas 5G. Tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas ataupun self-assessment kemampuan mendengarkan dari mata kuliah percakapan antarpersonal. Yang pertama, saya akan bahas tentang wawancara ataupun percakapan yang saya lakukan untuk observasi kali ini, yaitu ada konteks mental health, pertemanan, perkuliahan, keluarga, dan komunikasi. Untuk konteks yang pertama itu dengan narasumber bernama Mulyadi dari program studi Teknik Informatika. Konteks percakapannya yaitu mental health, durasi percakapan itu 4 menit 36 detik. Catatan perilaku saat mendengarkan yaitu melakukan kontak mata secara konsisten, memberikan respon nonverbal berupa anggukan kepala, tidak memotong pembicaraan, mengajukan pertanyaan klarifikasi, serta mampu merangkum pembicaraan. Kemudian yang kedua itu narasumber dengan nama Sharon Putri Mahendra dari program studi Ilmu Komunikasi. Konteks percakapannya yaitu pertemanan, durasi percakapannya itu 5 menit 6 detik, catatan perilaku sama seperti sebelumnya. Yang ketiga itu ada narasumber bernama Indri Renanti Putri dari program studi manajemen. Konteks percakapannya itu perkuliahan, durasi percakapan yaitu 4 menit 7 detik. Catatan perilaku saat mendengarkan itu sama seperti sebelumnya. Kemudian ada selanjutnya narasumber bernama Sri Adinda dari program studi Teknik Informatika. Konteks percakapan tentang keluarga, durasi percakapan 6 menit 57 detik. Catatan perilaku saat mendengarkan itu sama seperti sebelumnya. Kemudian selanjutnya itu ada narasumber bernama Daniel Dero Saputra dari program studi Teknik Informatika. Konteks percakapan itu komunikasi, durasi percakapan 3 menit 56 detik. Catatan perilaku saat mendengarkan itu sama seperti sebelumnya. Karena memang semua komponen itu ada di setiap percakapan. Hanya saja yang membedakan mungkin frekuensi ya, melakukan respon tersebut. Yang pertama itu kita bahas mengenai rangkuman hasil observasi. Observasi ini bertujuan untuk menilai kemampuan mendengarkan diri sendiri dalam berbagai konteks percakapan, baik informal maupun formal. Kemudian, observasi ini dilakukan dengan cara mewawancara ataupun melakukan percakapan dengan beberapa narasumber dengan konteks yang berbeda-beda. Adapun beberapa poin penting dalam observasi kali ini, yang pertama yaitu kontak mata yang konsisten. Diri sendiri mampu memberikan ataupun melakukan kontak mata yang konsisten dengan para narasumber tanpa teralihkan fokusnya ke hal yang tidak ada hubungannya dengan konteks yang dibahas. Kemudian, kedua itu memberikan respon nonverbal. Diri sendiri mampu memberikan respon nonverbal berupa gestur, salah satunya berupa anggukan kepala. Kemudian yang ketiga tidak memotong pembicaraan. Diri sendiri mampu mendengarkan secara baik tanpa memotong pembicaraan dari narasumber ataupun menyela pernyataan yang diberikan oleh narasumber. Kemudian mengajukan pertanyaan klarifikasi. Diri sendiri mampu mengajukan pertanyaan klarifikasi dengan baik, yaitu ketika narasumber memberikan pernyataan yang masih rancu, diri sendiri memberikan pertanyaan klarifikasi untuk memperjelas apa yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Yang kelima, itu mampu merangkum pembicaraan. Diri sendiri mampu merangkum pembicaraan dan menyampaikannya kembali ke narasumber secara ringkas dan dengan bahasa sendiri. Baik, selanjutnya itu kita bahas tentang grafik ataupun tabel penilaian tentang poin-poin penting sebelumnya. Nah, di sini terdapat tabel penilaiannya yang berupa indikator positif. Yang pertama itu kontak mata yang konsisten, itu saya beri rating 4 yang mendefinisikan baik karena memang ada beberapa saat ketika saya memberikan umpan balik atau memberikan pendapat, itu kontak mata teralihkan karena memikirkan apa yang akan saya sampaikan. Kemudian memberikan respon nonverbal, di sini saya beri rating 5 yang mendefinisikan sangat baik, karena saya merasa benar-benar mampu memberikan respon nonverbal dengan sangat baik. Kemudian tidak memotong pembicaraan itu saya beri rating 5 ataupun mendefinisikan sangat baik karena selama percakapan ataupun pembicaraan dengan masing-masing narasumber itu saya sama sekali tidak memotong pembicaraan. Kemudian yang keempat itu memberikan pernyataan klarifikasi. Di sini saya beri rating 4 yaitu mendefinisikan baik karena walaupun saya memberikan
mampu memberikan pertanyaan klarifikasi dengan baik, tapi dalam ataupun selama percakapan itu saya lebih banyak memberikan pertanyaan konfirmasi serta pertanyaan yang bersifat eksploratif dibandingkan pertanyaan klarifikasi sendiri. Kemudian poin mampu merangkum pembicaraan itu saya beri rating 5 atau mendefinisikan saya sangat baik karena saya benar-benar merasa mampu merangkum pembicaraan bahkan bisa menyampaikan kembali kepada narasumber dengan lebih ringkas. Selanjutnya kita akan bahas tentang analisis kekuatan dan kelemahan. Tentu setelah observasi dilakukan itu saya dapat mengklasifikasikan apa saja kekuatan ataupun kelebihan serta kelemahan yang saya miliki dalam kemampuan mendengarkan. Yang pertama kita akan bahas tentang kekuatan ataupun kelebihan. Yang pertama kemampuan menerima berbagai perspektif. Diri sendiri mampu mendengarkan secara baik sehingga mampu membuka diri untuk menerima berbagai perspektif dan informasi ataupun pendapat. Kemudian yang kedua itu mampu mengurangi kesalahpahaman. Dengan mendengarkan secara baik dan seksama, diri sendiri mampu mengurangi kesalahpahaman dan memperjelas apa yang dimaksud oleh narasumber. Kemudian yang ketiga itu mendengarkan tanpa menghakimi. Diri sendiri mampu mendengarkan dengan tenang tanpa menghakimi narasumber dan tanpa menjudge apa yang disampaikan oleh narasumber. Kemudian yang keempat itu kemampuan untuk memberikan umpan balik. Diri sendiri mampu untuk memberikan respon yang baik dan positif sehingga narasumber merasa benar-benar didengarkan dan diperhatikan. Kemudian yang kelima itu menunjukkan rasa hormat dalam komunikasi dengan mendengarkan secara sama, memberikan respon yang baik serta mendengarkan dengan tenang itu menunjukkan rasa hormat dalam percakapan yang telah dilakukan. Kemudian yang keenam kemampuan membangun kepercayaan dengan mampu merangkum pembicaraan dan menyampaikan maksud dari narasumber itu membangun kepercayaan narasumber terhadap diri sendiri, meningkatkan kepercayaan dalam komunikasi. Kemudian yang ketujuh itu meningkatkan hubungan sosial dengan dengan kemampuan membangun kepercayaan dan rasa hormat itu dapat meningkatkan hubungan sosial antara diri sendiri dan narasumber. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang kelemahan. Tentunya selain kelebihan terdapat kelemahan yang saya klasifikasikan. Yang pertama yaitu kurangnya kemampuan untuk bertanya klarifikasi. Nah, sebenarnya di sini diri sendiri mampu untuk menanyakan pertanyaan klarifikasi dengan baik. Tapi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, diri sendiri lebih cenderung menanyakan pertanyaan konfirmasi dan eksploratif dibandingkan pertanyaan klarifikasi ini sendiri. Kemudian kedua, ketergantungan pada struktur yang terbatas. Karena diri sendiri terpaku bahwa percakapan ini dilakukan untuk memenuhi tugas sehingga struktur yang ada itu sangat terbatas dan terorganisir serta sangat-sangat formal. Kemudian ketiga, mendengarkan dengan tujuan untuk menanggapi bukan memahami. Nah, di sini diri sendiri lebih cenderung mendengarkan dengan tujuan menanggapi dibandingkan memahami. Yang keempat itu asumsi terhadap apa yang akan dikatakan. Ketika narasumber memberikan pernyataan, sampai di tengah-tengah itu diri sendiri sudah mengasumsikan apa yang akan disampaikan oleh narasumber berikutnya, sehingga mengurangi efektivitas dalam komunikasi. Kemudian kelima, mengabaikan detail kecil. Beberapa saat diri sendiri itu kurang hati-hati dalam mendengarkan sehingga mengabaikan detail kecil yang bahkan mungkin berupa informasi penting. Selanjutnya itu kita akan membahas rencana pengembangan keterampilan. Setelah mengklasifikasikan kekuatan dan kelemahan, tentu saya memiliki rencana untuk mengembangkan keterampilan ataupun kemampuan yang saya miliki. Yang pertama itu pengembangan kemampuan mendengarkan aktif. Saya akan belajar untuk menjadi pendengar yang lebih aktif dan benar-benar terlibat dalam percakapan ataupun komunikasi. Kemudian pengembangan keterampilan mengelola distraksi. Pada beberapa percakapan yang dilakukan itu suasana percakapan itu terdapat distraksi seperti hujan, kebisingan, dan lain sebagainya. Maka di sini saya akan belajar untuk menciptakan lingkungan komunikasi yang lebih tenang tanpa gangguan atau noise, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.
Kemudian meningkatkan keterampilan mengatur waktu mendengarkan. Di sini kedepannya saya akan belajar untuk mengatur waktu atau memberikan jeda dalam mendengarkan informasi dari narasumber, sehingga saya mampu memproses dan menyerap informasi yang misalnya penting, terutama untuk informasi yang kompleks. Kemudian meningkatkan keterampilan menyaring informasi penting. Dengan meningkatkan keterampilan mengatur waktu mendengarkan, saya tentunya akan juga meningkatkan keterampilan menyaring informasi penting yang lebih kompleks. Selanjutnya itu refleksi personal. Tentunya setelah saya mengklasifikasikan kekuatan dan kelemahan, tentu saya akan melakukan refleksi diri secara berkala. Saya akan mengevaluasi seberapa baik saya dapat menerapkan perubahan sesuai dengan rencana pengembangan yang saya susun sebelumnya dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan mencari umpan balik dari orang-orang terdekat saya, terutama narasumber yang merupakan teman-teman saya, mengenai perubahan dalam cara saya mendengarkan dan berinteraksi dengan mereka. Jika saya merasa ada area yang masih perlu diperbaiki, saya akan menyesuaikan strategi saya dengan melanjutkan upaya pengembangan ini. Terakhir, itu kesimpulannya, ternyata mendengarkan adalah keterampilan yang sangat berharga dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam komunikasi. Dengan kemampuan mendengarkan yang baik, kita mampu membangun komunikasi yang baik pula dengan orang di sekitar kita, dan tanpa kita sadari, ternyata banyak hal yang seringkali kita abaikan dalam komunikasi, terutama dalam mendengarkan. Dari observasi ini, saya sadar bahwa untuk menjadi komunikator yang lebih baik, saya perlu terus mengasah kemampuan mendengarkan saya. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.